Lalu setelah kita tahu apa saja peran yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang fasilitator dalam proses belajar, ya. Lalu bagaimana aktualnya kita melakukan proses kegiatan belajar tersebut? Nah, aktualnya adalah kita perlu mendesain aktivitas belajar. Desain aktivitas belajar yang seperti apa? Yang paling tepat untuk membantu peserta menguasai materi pembelajaran atau pelatihan. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam kita mendesain sebuah aktivitas pembelajaran, nah ini ada sebuah infografik yang menarik yang bisa kita jadikan rujukan yang dikeluarkan oleh National Laboratories Maini, ya, yang disebut dengan The Learning Pyramid, ya. Di situ digambarkan bahwa pembelajaran yang efektif, ya, adalah pembelajaran yang bisa memadukan semua aktivitas pembelajaran, ya, yang bisa memadukan lebih dari satu aktivitas pembelajaran. Di situ ada lecturing, ada reading, ada audio visual, ada demonstrasi, ada grup diskusi, ada praktek, dan juga ada teaching others. Nah, kita lihat di situ, ya, semakin lecturing itu ternyata dengan sistem ceramah atau ngomong di depan saja itu efektivitasnya hanya mencapai 5% gitu. Nah, itu perlu kita tingkatkan lagi dengan aktivitas kegiatan-kegiatan belajar yang lainnya. Nah, hingga sampai membaca audiovisual dan demonstrasi pun itu masih dalam kategori passive learning. Jadi guru yang aktif, siswanya pasif. Nah, kalau yang disebut active learning seperti apa? Bukan hanya guru yang aktif, tapi siswa yang aktif. Dengan cara apa? Murid distimuli untuk melakukan diskusi terhadap penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru atau terhadap informasi yang mereka dapatkan sendiri dari Google atau sumber informasi lainnya. Kemudian selain itu juga kita stimuli mereka untuk melakukan praktek. Sudah tahu, coba dilakukan. Apakah mereka bisa mempraktekkan pengetahuan itu gitu. Dan yang terakhir yang bisa kita jadikan ukuran seberapa efektif pembelajaran itu mereka bisa pahami adalah di mana mereka mampu melakukan teaching others. Mereka melakukan presentasi, menyampaikan kembali apa yang sudah mereka pahami di hadapan kita kepada rekan-rekannya dengan bermain peran dan lain sebagainya. Nah, untuk implementasinya dalam kita membuat desain learning, setidaknya Bapak Ibu bisa menyasar kepada tiga hal yang pasti ada dalam setiap diri manusia ini. Kalau kita tepat menyasar ketiga hal tersebut, maka insya Allah pembelajaran yang kita berikan akan efektif kepada siswa-siswi kita. Apa saja yang perlu kita sasar? Yang pertama adalah think, yang kedua adalah feel, yang ketiga adalah do. Bagaimana kita membuat desain belajar yang bisa menstimuli siswa-siswi kita untuk berpikir, untuk mereka kemudian mengerahkan perasaannya, tersentuh emosinya, dan juga kemudian menstimuli mereka untuk bisa melakukannya. Think, feel, dan do. Ya. Lalu di sini dijelaskan juga apa saja sih contoh-contoh dari kegiatan pembelajaran yang kita bisa menstimuli think, feel, dan do dari siswa-siswi pelajar kita. Nah, kalau yang menstimuli untuk mendorong mereka berpikir, ya bisa dengan lecturing. Tapi lecturing saja tidak cukup, bisa dengan probing. Probing itu dengan mengajukan pertanyaan, kemudian studi kasus, kemudian diskusi, kemudian worksheet, ya, mengisi lembar kerja, kemudian presentasi, ini juga ting, dan juga pop quiz. Nah, quiz-quiz singkat. Nah, quiz-quiz ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan di kertas. Sekarang sudah banyak sekali ragamnya yang itu lebih menarik lagi. Ada dengan aplikasi yang namanya Kahoot, ya. Jadi pakai aplikasi tanya jawabnya gitu. Nah, itu termasuk untuk menstimuli think mereka, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat aktivitas yang itu menstimuli feel atau emosi mereka. Misalkan dengan orasi
ya, dengan berbicara dengan penuh penjiwaan, dengan storytelling, bercerita tentang pengalaman atau tentang sebuah berita, kemudian melakukan apresiasi kepada sesama rekannya, melakukan kontemplasi untuk mengevaluasi dari apa yang sudah mereka lakukan terhadap tugas-tugas mereka, itu bisa dilakukan dengan kontemplasi. Kemudian deklarasi untuk menguatkan komitmen mereka ketika mereka siap untuk melakukan sesuatu. Kemudian sharing, ya, berbagi baik secara lisan maupun secara hal-hal lainnya. Kemudian singing, dengan menyanyi juga bisa menstimuli emosi peserta didik kita, ya. Misalkan lagu-lagu yang menginspirasi itu kayak lagu Laskar Pelangi gitu kan. Itu salah satu lagu yang bisa menstimuli semangat mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Nah, yang terakhir adalah do. Ya, bagaimana agar kita menstimuli mereka bisa melakukan sesuatu. Ya, di sini ada dengan demo, menunjukkan bagaimana caranya melakukan sesuatu. Kemudian dengan simulasi, mensimulasikan, ini tidak jauh dengan demo, ya. Simulasi itu biasanya langsung dilakukan oleh siswanya. Kemudian visualisasi, mereka diberikan tampilan misalkan berupa video atau mereka melakukan visualisasi secara internal, ya. Itu sebenarnya gabungan dengan feel tadi, ya. Visualisasi itu lebih kepada kita tampilkan gambaran di luar dengan video dan lain sebagainya. Kemudian role play, memainkan peran, ya, misalkan berlatih sebagai seorang polisi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang anggota dewan. Nah, itu bisa dimainkan. Kemudian praktek, mempraktekkan apa-apa yang sudah mereka pelajari. Dan games, nah games ini juga sangat marak sekarang digunakan untuk media pembelajaran. Ada yang berbasis digital, ya, tinggal bagaimana kita pinter-pinter tuh menarik pembelajaran dari apa yang sudah mereka mainkan. Ada juga game yang berbentuk board game, ya, permainan papan. Kalau dulu kita bermain monopoli, tapi sekedar main aja, tapi tidak ditarik pembelajarannya. Nah, sekarang sudah banyak sekali permainan yang beragam, ya, dengan tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Permainan yang mau mengajarkan tentang bisnis, permainan yang mengajarkan tentang bagaimana lolos dari pandemik, itu banyak board game yang sekarang diciptakan oleh pakar-pakar pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah contohnya field trip, ya, perjalanan wisata atau study tour. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi perlu kita desain bagaimana agar study tour itu punya dampak pembelajaran yang hebat bagi siswa-siswi kita. Nah, itu sebagai contoh ringkas saja, mudah-mudahan nanti bisa diperkaya dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir ada sebuah untaian kata menarik dari seorang filsuf. What I hear, I forget. Apa yang aku dengar, aku lupakan. What I see, I know. Apa yang aku lihat, aku hanya tahu aja. Dan what I do, I understand. Dan apa yang aku lakukan, aku mengerti. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita ingin memahami sesuatu, perlu untuk kita melakukannya. Perlu untuk kita mempraktekkannya. Bukan hanya mendengar ucapan saya, bukan hanya melihat slide-nya atau materi yang sudah saya bagikan, tapi yuk sama-sama kita lakukan, kita praktekkan apa yang bisa kita praktekkan di tempat mengajar kita masing-masing ataupun di rumah pada saat melakukan belajar dari rumah. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kalau ada pertanyaan di luar sesi ini, silakan boleh menghubungi media sosial saya yang sudah saya cantumkan di dalam slide-nya. Ada nomor telepon saya, ada email, Twitter, Facebook, dan juga Instagram saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.